Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita disampaikan juga dalam bulan yang paling mulia, bulan Ramadan insyaallah. Jika tidak ada halangan, hari ini adalah hari terakhir di bulan Syaban dan insyaallah malam ini akan mulai uh, sholat tarawih ya, walaupun mungkin tidak bisa berjamaah karena wabah corona. Ya, semoga kita disampaikan di bulan yang penuh berkah nanti dan bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Insya Allah, amin. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang Recycler View dalam pemrograman Android. Jadi apa itu Recycler View dan apa manfaatnya, kemudian bagaimana dia lebih efektif daripada List View dan teman-teman yang lainnya, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Baik, kita lanjut saja tentang Recycler View. Recycler View itu apa sih sebetulnya? Ya, jadi Recycler View itu adalah sebuah kontainer atau wadah yang nantinya dapat di-scroll, yang isinya itu nanti dapat di-scroll atau digulir untuk dataset yang biasanya sangat besar. Ya, Recycler View biasanya lebih efektif untuk data yang yang biasanya besar gitu. Kemudian contoh penggunaannya adalah ada di kontak list, kemudian di playlist, ya di foto, di kamus, daftar belanjaan, indeks dokumen dan lain-lain. Jadi sebetulnya Recycler View itu adalah sebuah wadah yang menempatkan isi dari data tertentu yang nantinya dikeluarkan sebagai list gitu. Ya, ditampakkan sebagai list. Ini contohnya di sebelah kanan. Ini ada inbox. Inbox ini dibuat dengan menggunakan Recycler View. Jadi kalau Anda lihat di sini ada di layar ya. Yang terlihat ini adalah Recycler View. Nah, kemudian ada item. Item-item ini nanti apa dan kenapa ada di sini ya, akan kita lihat uh, di slide selanjutnya. Nah, kenapa kemudian Recycler View ini digunakan? Karena dia lebih efisien ya. Karena Recycler View ini bisa menggunakan ulang view yang terbatas. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalkan kita punya ratusan data, ya, dengan menggunakan Recycler View, ini hanya akan ditampakkan beberapa data saja. Jadi tidak semuanya langsung di-download dan dimasukkan ke dalam view. Beda dengan kalau kita menggunakan list view. Ketika kita menggunakan list view, data yang kita gunakan nanti akan dimasukkan semuanya. Ya. Nah, inilah kenapa dia lebih efisien. Kemudian Recycler View juga cepat dalam mengupdate perubahan data. Jadi ketika ada perubahan data, dia lebih responsif gitu. Ya. Nah, Recycler View ini dibuat sebagai suksesor dari List View dan Grid View. Jadi sebelum Recycler View ini sebetulnya ada lagi yang namanya List View. Anda bisa cari tahu nanti, bisa explore, bisa browsing di website, coba cari yang namanya List View dan Grid View. Ya. Nah, ketika kita ingin menggunakan Recycler View, sebisa mungkin kita menggunakannya untuk data yang elemen-elemennya berubah saat runtime. Dan biasanya tadi kembali ke atas, dia lebih efisien ketika datanya itu besar. Ya. Nah, perbandingan dengan list view, kenapa Recycler View ini lebih mudah digunakan juga nantinya? Ya, beberapa perbedaan yang terdapat antara Recycler View dengan list view adalah yang pertama, dalam Recycler View dia menggunakan, ya, diperlukan view holder di adapters. Jadi kalau Anda nanti baca-baca di list view itu tidak memerlukan view holder. Ya. Kemudian customizable item layouts. Jadi layoutnya itu bisa di customize. Di dalam list view itu hanya bisa digunakan vertical layout saja. Jadi agak kurang fleksibel jika kita ingin menggunakan misalkan grid view, kemudian yang sifatnya horizontal gitu dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam Recycler View juga
itu memudahkan kita untuk menambahkan animasi ketika misalkan data-data yang kita masukkan dalam Recycle View itu sedang dimuat gitu. Nah, kita bisa menambahkan animasi di dalamnya. Jadi sambil nunggu, pengguna bisa melihat animasi, gitu, animasi yang simple. Kemudian, nah, hanya saja dalam Recycle View sumber datanya ini kita harus secara manual menyiapkan gitu. Kalau di dalam list view itu sudah biasanya ada metode yang bisa kita gunakan. Kemudian begitupun untuk item dekorasinya. Nah, selain itu juga untuk deteksi klik kita perlu menambahkan secara manual, beda dengan list view yang sudah terdapat di dalamnya. Kemudian apa sih komponen dari Recycle View? Jadi ada beberapa komponen ketika kita ingin menggunakan Recycle View dalam aplikasi yang kita buat. Yang pertama yang paling utama adalah data. Jadi tujuan kita menggunakan Recycle View adalah untuk mendaftarkan data yang kita miliki. Jadi kalau misalkan datanya tidak ada, dia tidak akan muncul di dalam Recycle View. Jadi yang paling utama adalah data. Kemudian yang kedua adalah Recycle View scrolling list, ya, untuk item. Jadi kita butuh menggunakan view namanya Recycler View, gitu. Dia sebagai wadah saja. Selain itu juga kita butuh komponen namanya layout. Nah, layout ini untuk item, setiap item yang dimuat di dalam Recycle View. Contohnya di sini. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini namanya item. Ya, di sini item. Kemudian, nah itu item tersebut dibuat cukup menggunakan satu layout saja. Kemudian, selain layout juga ada layout manager. Nah, layout manager ini nanti menghandle pengorganisasian antarmuka dalam view-nya. Jadi, nanti kita akan mengextend Recycle View Layout Manager. Kemudian juga ada adapter yang nantinya bertugas untuk menghubungkan data dari data ke Recycler View. Gitu. Dan yang terakhir adalah view holder. Nah, view holder ini memiliki informasi dari view untuk menampilkan sebuah item. Jadi sebelum nanti bisa ditampilkan dalam Recycler View, view itu nanti di hold di dalam view holder namanya. Nah, ini bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja. Jadi pada dasarnya ada 3 komponen utama di sini. Yang pertama adalah data, kemudian ada activity. Jadi ada data di sini, ada activity di mana kita ingin memunculkan data tersebut gitu. Nah, di antara data dengan activity ini ada yang namanya tadi komponen adapter yang bertugas nanti menghubungkan antara data dengan activity di sini, di mana diwakili oleh Recycler View. Nah, di dalam data di sini, ini data bisa berupa objek kelas ya atau array dan sebagainya. Kemudian nanti dia akan dikondisikan oleh view holder agar nanti bisa oleh adapter ini agar nanti bisa dimunculkan dalam sebuah item yang nantinya akan dimunculkan dalam Recycle View ya. Nah, di activity atau di fragment ya, di view tertentu ini nanti kita menambahkan Recycler View, kemudian di dalamnya akan ada layout manager yang nantinya akan memanage apakah kita ingin menampilkannya secara vertikal ya, kemudian kita juga dalam bentuk list biasa ataukah kita juga bisa menambahkan dalam bentuk grid atau staggered grid gitu. Jadi pada intinya inilah bagaimana Recycler View bekerja. Jadi ada data, ada activity, dan ada adapter. Jadi kita punya data, kita ingin memunculkannya di activity, kita butuh sebuah adapter di sini yang menjembatani antara data dengan activity. Yang pertama layout manager, ya semua kelompok view. Layout manager itu adalah semua kelompok view atau view group itu memiliki manager layout. Nah, di dalam Recycle View ini nanti layout manager sangat berperan penting ya. Untuk apa? Pertama, untuk memposisikan item dalam sebuah Recycle View ya. Kemudian jadi yang memposisikan item ini tugasnya adalah layout manager.
nanti dia bisa berupa linear, ya, grid ataupun staggered grid gitu. Jadi bentuknya pengen kayak gimana. Itu yang bertugas itu adalah si layout manager ini. Kemudian layout manager ini juga bertugas untuk menggunakan ulang view item yang tidak lagi terlihat oleh pengguna. Jadi kalau nanti Anda lihat kembali ke sini, di sini ada batas dari recycler view. Jadi ketika data yang sudah digulir ke atas, ya di scroll ke atas, itu kan sudah tidak terlihat lagi oleh pengguna. Nah, item-item yang sudah tidak view holder yang sudah tidak terlihat lagi oleh pengguna itu nanti akan disesuaikan oleh si layout manager ini untuk digunakan kembali. Nah, tipe layout manager kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah linear layout manager, yang kedua adalah grid layout manager, dan yang ketiga adalah staggered grid layout manager. Ini agak sedikit beda antara grid sama staggered grid. Kalau grid itu bentuknya kotak-kotak tapi beraturan. Kalau staggered grid itu agak sedikit tidak beraturan. Nah, ketika kita akan menggunakan layout manager, kita mengextend atau menginherit kelas namanya recycler view layout manager. Ya. Kemudian kedua adalah adapter. Adapter ini tadi seperti dijelaskan di flow, dia membantu beberapa interface yang tidak kompatibel untuk bekerja sama. Jadi dia contohnya mengambil data dari sebuah base data, kemudian dapat digunakan untuk sebagai string dalam sebuah view. Kemudian dia sebagai perantara antara data dan view. Tugasnya selain itu juga dia mengatur pembuatan, pembaharuan, penambahan, menghapus item sebagai standar perubahan data yang mendasar. Nah, nanti ketika kita membuat adapter, kita menggunakan recycler view adapter ini. Kemudian tadi ada view holder. View holder ini digunakan oleh adapter untuk menyiapkan sebuah view dengan data untuk sebuah item pada list. Jadi nanti ketika akan data yang kita punya supaya bisa nanti dimuat dalam sebuah list, ini akan disiapkan oleh view holder ini. Nah, biasanya juga dalam view holder ini akan sangat terkait dengan layout XML yang kita buat dalam item listnya gitu. Ya. Nah, ini sangat terkait dengan interaksi langsung dengan pengguna. Jadi di mana elemen-elemennya itu bisa ditambahkan event click listener. Ya, kemudian ditempatkan oleh layout manager. Jadi ketika nanti sebelum ditempatkan ke list, view holder ini akan menyiapkan data yang tadi kita punya itu akan distruktur, dibuat dalam bentuk layout yang terstruktur yang nantinya akan dimasukkan oleh layout manager ke dalam recycler view gitu. Nah, untuk menggunakan ini kita menggunakan kelas recycler view holder. Nah, kelebihan dari recycler view ini juga ada animasi. Jadi untuk menggunakan animasi dalam list dengan menggunakan recycler view itu sudah didukung secara langsung gitu. Berbeda dengan jika kita menggunakan list view. Kita harus menambahkan komponen tertentu. Ya. Nah, animasi bisa digunakan untuk menambahkan, ya, digunakan ketika menambahkan menghapus item. Itu. Kemudian untuk menggunakannya ini bisa mengextend kelas recyclerView.itemAnimator. Ya. Anda bisa baca-baca mengenai penggunaan animasi ini di dalam link yang sudah saya sediakan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menggunakan komponen-komponen tadi dalam recycler view. Jadi kita kembali ke sini. Jadi komponen recycler view ini ada kurang lebih 6 komponen dan yang paling utama itu adalah data. Jadi ketika data ingin ditampilkan dalam list, dalam bentuk list, kita bisa menggunakan recycler view. Jadi ada data, recycler view, kemudian ada layout yang memastikan struktur interface-nya seperti apa. Kemudian ada layout manager ya yang mengorganisasi antar mukanya. Jadi kemudian juga ada adapter dan view holder. Ya, jadi ini komponen-komponen recycler view yang harus Anda tahu dan pahami nantinya.
Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan recycler view? Yang pertama adalah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita tambahkan dependensi recycler view pada berkas app build.gradle, ya. Nah, pertama kita harus menambahkan dependensinya dulu supaya kita bisa menggunakan recycler view ini. Kemudian yang kedua adalah tambahkan recycler view pada layout activity. Jadi di dalam layout activity yang nanti kita gunakan, kita perlu menambahkan recycler view. Kemudian setelah itu kita buat layout XML-nya cukup untuk satu item. Jadi kayak kerangka layout-nya lah gitu untuk itemnya itu. Jadi cukup satu saja. Kemudian kita extend kelas recyclerView.adapter, ya. Ini untuk menghubungkan antara data dengan view yang kita buat di layout sini. Kemudian juga extend recyclerView viewholder. Jadi ketika di adapter ini nanti akan ada juga kelas namanya viewholder. Jadi ada internal class namanya viewholder yang nanti akan menyiapkan atau mengkonstruksi data yang ada itu menjadi sebuah layout gitu. Nah, terakhir baru pada metode onCreate, ya, biasanya kita gunakan recycle view ini kan dalam activity, tapi sebetulnya bisa juga digunakan dalam fragment, ya, yang akan kita bahas minggu depan, insya Allah. Nah, pada metode onCreate di activity, kita mendefinisikan recycler view-nya bersama adapter dan layout manager. Jadi ada 3 komponen yang kita definisikan di dalam activity, di dalam metode onCreate ini. Jadi ada recycler view, kita bikin wadahnya, kemudian kita definisikan juga adapter, datanya, dan terakhir adalah layout manager. Nah, maksudnya layout manager ini adalah nanti datanya mau ditampilkan sebagai apa, apakah sebagai list atau grid atau apa gitu. Nanti dia menghubungkan antara view dan adapter ini. Nah, ini kita lihat satu persatu, tambahkan dependensi. Nah, biasanya di dalam app build.gradle ya kita menambahkan dependensinya. Ini dulu kita menggunakan compile, sekarang kita menggunakan implementation, ya. Kemudian kenapa kita menggunakan implementation? Karena ini sudah di compile, sudah di deprecate gitu. Kemudian, nah yang kedua adalah tambahkan recycler view layout ke XML. Jadi di XML yang kita punya nantinya, kita butuh menambahkan layout view, yaitu recycler view. Dimana ketika kita menambahkan ini, ya kita sudah menambahkan sebuah wadah, sebuah tempat di mana nantinya data-data yang kita miliki itu bisa dimasukkan dalam bentuk list, ya. Kemudian setelah kita membuat layout untuk recycler view, nah baru kita membuat list yang ingin kita buat dalam layoutnya. Jadi itemnya itu ingin kita tampilkan seperti apa. Contohnya di sini hanya sebatas teks saja dan ada tombol gitu. Ini isinya adalah layout yang sudah kita pelajari sebelumnya, layout yang sederhana. Ini ada view group, ya. Di sini contohnya linear layout dan juga ada text view. Jadi isinya nanti bisa macam-macam. Biasanya ketika kita membuat layout ini di dalam namanya, nama berkasnya itu kita namai item underscore apa isinya gitu. Ini best practice-nya biasanya. Kemudian perhatikan, ini untuk bagian wrap kontennya, untuk layout height-nya, kita gunakan wrap content karena nantinya supaya layout yang kita buat ini hanya membungkus konten yang ada di sini saja, jadi tidak berlebihan gitu. Karena nanti akan pengaruh terhadap tampilannya di dalam recycler view jadinya nanti, gitu ya. Kemudian langkah ketiga adalah implementasikan adapter. Jadi nanti kita buat sebuah kelas namanya tergantung datanya apa. Di sini contohnya adalah word list adapter, ya, yang mengextend pertama. Di sini ada adapter, kemudian juga dia menggunakan view holder. Jadi ada dua di dalam kelas ini nanti ada inner class namanya view holder, ya. Ini penting di sini. Perannya adalah
untuk mengkonversi objek yang kita miliki datanya menjadi item baris daftar. Jadi list itemnya itu gitu. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menginflate ya datanya itu. Jadi kita sudah punya datanya di sini, contohnya word list. Kita masukkan ya ke dalam inflator gitu. Datanya ini ya. Nah, di dalamnya dia mengimplementasikan 3 callback. Yang pertama adalah on create view holder, kemudian on bind view holder, dan get item count. Ini untuk apa sih sebetulnya? Kita lihat satu persatu. Yang pertama on create view holder. Ini ketika view holdernya dibuat, apa yang ingin dilakukan gitu. Ya. Di sini perhatikan ada view groupnya apa, kemudian view tab-nya apa. Ya. Jadi ketika kita buat, nanti akan di sini lihat kita akan mengembalikan view holder ya. Dimana nanti di view holder tersebut itu isinya berupa apa gitu, layoutnya apa ya. Kemudian bind view holder. Jadi ketika bind view holder ini adalah memasukkan data dari setiap item listnya ke dalam view holder yang tadi kita sudah buat gitu. Jadi di dalam data itu kan ada list ya, item satu persatu. Nah, item listnya tersebut baru diikat dalam view holder gitu, di bind ya, di dalam holder tertentu. Contohnya misalkan kita ingin menambahkan teks di dalam view tertentu yang terdapat dalam holder. Nanti kita memanggil holdernya apa, kemudian elemen view-nya apa, kemudian kita set teksnya apa gitu. Nah, di sini kita bisa mengambil datanya. Kita ambil dari list datanya, kemudian get position. Di sini jadi di dalam on bind view holder biasanya ada argumen namanya position gitu. Ya, yang menandakan bahwa ini posisi keberapa. Jadi kayak indeksnya gitu. Kemudian, nah ada juga get item count. Ini untuk mengembalikan sudah berapa banyak sih data yang kita miliki gitu. Ya, yang nanti akan digunakan untuk metode-metode yang ada pada adapter tersebut. Nah, selanjutnya tadi di dalam adapter ini juga ada kelas inner class namanya view holder. Jadi kalau Anda lihat di sini ada kelas view holder. Dan sebetulnya kelas ini dari mana? Kelas ini adalah yang dibuat dari sini gitu. Word view holder extend recycler view holder. Jadi kayak ini adalah bagaimana kita mengambil item view yang ada pada layout yang sudah kita definisikan sebelumnya gitu. Ya, di dalamnya itu ada konstruktor. Jadi konstruktor yang nantinya kita panggil ketika kita ingin membuat view holder untuk data item tertentu. Contohnya di sini. Di sini ada new word view holder. Nah, isinya apa gitu. Nah, kemudian di sini di konstruksi isinya adalah ini, kemudian adapternya apa. Nah, kita siapkan di sini. Nah, di dalam view holder ini pun kita bisa menambahkan click listener. Jadi bisa jadi item yang kita list itu bisa kita klik dan masuk ke yang lebih detail ataupun tidak sama sekali gitu. Baru terakhir nanti di dalam class activity kita daftarkan recycler view yang kita buat sehingga nanti akan muncul dalam activity yang kita buat. Jadi contohnya di sini pertama adalah kita buat recycler view ya, kita ambil. Kemudian tadi ada 3 kan, ada recycler view, ada adapter, kemudian ada linear layout gitu. Ya. Jadi kita panggil dulu wadahnya, kemudian kita siapkan datanya di sini ya. Kemudian nah ini datanya nanti kita akan lihat di kodenya, di contoh kodenya. Kemudian kita hubungkan data tersebut dengan recycler view yang kita buat. Jadi recycler view set adapter m adapter. Baru kemudian ini semua sudah ada, baru kemudian layoutnya kita manage mau pakai yang apa. Itu di sini ada
layoutnya adalah linear layout manager, maka nanti tampilannya ini akan berbentuk seperti ini gitu. Jadi itu adalah langkah-langkah bagaimana kita menggunakan recycler view ya. Jadi ada sekitar 6 langkah untuk menggunakan recycler view. Tentunya ini kita asumsikan datanya sudah kita miliki gitu ya. Jadi ada langkah ke-0 yaitu data gitu. Pertama, menambahkan dependensi recycler view, kemudian menambahkan recycler view pada layout activity, ya, kemudian juga buat layout XML untuk satu item, jadi cukup satu item, ya nanti item tersebut, layout item tersebut akan kita gunakan berulang. Kemudian kita juga buat adapter dan tentunya field holder di dalamnya. Dan terakhir kita buat definisikan semua yang kita buat sebelumnya itu dalam activity. Jadi ketika step ke-6 ini kita tidak lakukan, maka kita tidak bisa melihat recycle view yang kita buat tadi. Gitu. Oke, itu mengenai recycle view. Jadi sebetulnya recycle view ini gampang-gampang ya sulit gitu ya. Nanti kita lihat gitu. Anda bisa mempelajari lebih lanjut recycle view ya. Anda bisa juga baca yang lainnya. Ini referensi yang saya gunakan. Nah, sebelum kita tutup, di sini akan saya perlihatkan contoh dari recycle view. Jadi contohnya ini kita ingin membuat tampilan seperti ini ya. Anggaplah kita sudah punya data yang sudah kita siapkan. Nah, bagaimana kita membuat tampilan seperti ini? Yang pertama tentunya adalah kita siapkan datanya dulu. Tadi step ke-0 ya, data. Komponen yang paling utama itu adalah data di sini. Kemudian kalau di sini sih datanya di generate secara ini ya, sesimpel ini gitu. Ada 20 data di sini. Nah, yang pertama tadi kan stepnya adalah kita definisikan di Gradle. Nah, saja di sini sudah didefinisikan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah kita buat layout di activity. Nah, kalau di sini ini sudah menggunakan include. Jadi kita lihat di sini ada content main. Kita lihat di content main. Nah, di content main ini kita menggunakan constraint layout. Nah, di sini yang utama ketika kita menggunakan recycler view. Jadi kita tambahkan wadah recycler view di sini yang isinya itu hanya sebagai wadah saja, jadi belum ada isinya. Kemudian kita buat kontennya, layout untuk satu item. Nah, konten untuk layout satu item ini cukup simpel di sini. Ini hanya berisi text view saja, teks saja. Nanti isinya hanya sebatas teks saja. Kemudian setelah kita mendefinisikan layout untuk satu item, kita buat adapternya. Ya, di sini kita buat word list adapter, namanya bisa apa saja. Kalau di sini contohnya karena kita ingin mendaftarkan semua kata, maka kita gunakan word list adapter yang mengextend recycler view adapter dan juga mengimplementasikan di dalamnya ini ada word free holder gitu. Nah, biasanya kita gunakan seperti ini. Kemudian di sini ada word free holder ya. Sorry, yang tadi itu ada 3. Nah, ini ya, on create view holder ya. Jadi ada callback yang kita panggil on create view holder. Di sini on create view holder ini kita mengkonstruk kita membangun sebuah view gitu, view baru ya, dengan menginflate komponen view nantinya. Kemudian nanti kita buat view holder isinya itu apa gitu. Kemudian ketika view holder itu dibuat, nanti akan kita ikat dengan memasukkan data, yaitu dalam callback on bind view holder di sini. Ya, di sini yang terakhir adalah get item count. Ini untuk mengembalikan jumlah total numbernya itu ada berapa gitu.
Ya, di sini juga kalau Anda lihat ada view holder, kelas view holder. Nah ini ya. Seperti itu ya. Baru kemudian ketika kita sudah membuat semuanya, nah baru kemudian kita tambahkan di sini create recycler view. Jadi kalau Anda lihat di atas di import itu nanti ada recycler view ya di sini. Kemudian juga kita buat recycler view di sini, kemudian create adapternya di mana kita mengambil data. Di sini word list adapter, kita ngambil datanya dari sini, word list di sini. Kemudian recycler view set adapter, kita men-set adapter yang kita sudah miliki datanya ke dalam recycler view. Lalu kemudian ini akan dibuat sebagai apa? Apakah linear layout atau grid layout dan sebagainya. Di sini karena kita tadi membuat item layoutnya itu sebagai sebuah item biasa, kita gunakan linear layout saja, cukup seperti itu. Maka nanti ketika di running dia akan berbentuk seperti ini ya. Nah, kita bisa menambahkan di sini event quick listener, on quick listener. Jadi kalau kita nambahin banyak nih, nanti sebetulnya ketika kita scroll gitu, nah akan ada sedikit delay gitu. Itu karena ada proses penggunaan kembali view yang sudah tidak terlihat oleh kita gitu. Jadi sebetulnya kalau kita scroll itu ada data yang tidak dimasukkan di sini, tapi dalam runtime itu nanti akan dimasukkan. Jadi seperti itu. Baik, itu adalah recycler view. Recycler view ini nanti akan sangat berguna ketika kita nanti dalam aplikasi ingin membuat stream ya contohnya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas ada archetypes namanya stream. Nah, di dalam stream ini kita bisa menggunakan recycler view. Seperti itu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat Anda. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.